Pada bulan Juni 2021, seorang mahasiswi 23 tahun dari Universitas Teknologi Ningpo ditemukan meninggal di hutan dekat sebuah halte bus di distrik Incheon. Pada dini hari keesokan harinya, polisi berhasil menangkap tersangka yang merupakan seorang warga negara Amerika Serikat bernama Sadid Abdul Matin. Kepada polisi, tersangka mengaku bahwa insiden itu terjadi karena perselisihan emosional antara dirinya dengan korban. Kasus ini telah memicu gelombang sentimen anti-asing di negara Tiongkok dan menimbulkan banyak diskusi di media sosial Tiongkok mengenai isu perlakuan supernasional. Salah satunya adalah masalah pemberian keringanan hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang asing. Sadid Abdul Matin tercatat menjadi satu-satunya warga negara Amerika Serikat yang dijatuhi hukuman mati di negara Republik Rakyat Tiongkok. It's Delicious Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, CST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari Provinsi Zhejiang, negara Republik Rakyat Tiongkok. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Sekitar pukul 10 malam, tanggal 14 Juni 2021, kantor kepolisian distrik Incheon menerima laporan adanya sesosok wanita muda yang ditemukan meninggal dunia di hutan dekat halte bus di persimpangan Century Avenue dan Chingsui Bridge Road. Setibanya di lokasi kejadian yang berada di Jalan Tongfu, distrik Incheon, polisi menemukan pemandangan yang mengerikan. Sekujur tubuh korban penuh dengan luka bekas pisau, termasuk lebih dari selusin luka tusuk dan sayat di wajah dan leher yang menyebabkan putusnya arteri karotis korban. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para saksi di lokasi kejadian, akhirnya polisi berhasil mengetahui ciri-ciri pelaku yang melarikan diri dari lokasi kejadian. Pada dini hari, tanggal 15 Juni 2021, polisi menangkap seorang tersangka bernama Sadid Abdul Matin, seorang warga negara Amerika Serikat yang juga merupakan seorang guru bahasa Inggris di Universitas Teknologi Ningpo. Polisi juga berhasil menyita sebilah pisau lipat merek Browning yang digunakan oleh tersangka sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka Sadid yang lahir pada tahun 1960-an adalah orang Afrika Amerika yang lahir di Los Angeles, California Selatan, Amerika Serikat. Menurut video perkenalan dirinya yang diunggah di saluran YouTube yang tidak terverifikasi, Sadid memperoleh gelar asosiasi dalam bidang sumber daya manusia dari Universitas Phoenix. Hello, my name is Shadi. I'm from Los Angeles, California. I graduated from Santa Monica High School. I also graduated from the University of Phoenix. I also graduated with an associate's degree. Dia menikah dengan seorang wanita Tiongkok dan memiliki seorang putra, tapi telah bercerai sebelum insiden tersebut terjadi. Sadid mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak di EF Education Ningpo pada akhir tahun 2014, dan pada tahun 2016 dia mengajar di Sekolah Pertukaran Pelajar Internasional Universitas Teknologi Ningpo. Sementara itu, korban yang diketahui bernama Chen Xijin yang lahir pada tahun 1998 di kota Zhengzhou, Provinsi Hebei, adalah mahasiswi tingkat akhir di Universitas Teknologi Ningpo. Pada tahun 2018, setelah diterima sebagai mahasiswi, dia pun pindah ke Provinsi Zhejiang dan tinggal di asrama kampus. Selain sebagai mahasiswi yang pandai dan sering menerima beasiswa, Xijin juga dikenal memiliki kepribadian yang baik dan ramah, sehingga memiliki banyak teman selama masa kuliahnya. Namun sayangnya, di akhir tahun kuliahnya, insiden itu terjadi, membuat hidupnya yang seharusnya penuh dengan harapan dan masa depan yang cerah, seketika berakhir di tangan gurunya sendiri. Pada pagi hari, tanggal 15 Juni 2021, pukul 6:20 pagi,
Orang tua si Chin menerima panggilan telepon dari kepolisian kota Ningpo yang berjarak sekitar 1000 km jauhnya dari lokasi rumah mereka di provinsi Hebei. Polisi memberitahu kepada kedua orang tua si Chin bahwa sesuatu telah terjadi kepada putri mereka, tapi tidak memberi rincian lebih lanjut saat itu. Setelah mendapat kabar tersebut, dengan perasaan cemas, mereka segera berangkat ke kota Ningpo dan tiba di kantor polisi sekitar pukul 1:40 siang di hari yang sama. Betapa hancurnya hati mereka ketika mengetahui apa yang telah terjadi kepada putri mereka, terutama saat diperbolehkan untuk melihat wajah putri mereka di kamar mayat yang hampir tidak bisa dikenali lagi. Kedua orang tua si Chin semakin sedih dan marah ketika diberitahu bahwa polisi telah berhasil menangkap tersangka yang merupakan guru bahasa Inggris sekaligus pacar putri mereka. Mendengar kabar tersebut semakin membuat orang tua si Chin merasa aneh dan curiga karena selama ini si Chin tidak pernah menyebutkan sedang menjalin hubungan pacaran dengan siapapun juga, apalagi dengan gurunya sendiri. Terlebih lagi, mengingat perbedaan usia yang jauh di antara mereka, rasanya pengakuan Sadit memang patut diragukan kebenarannya. Setelah kejadian tersebut, keluarga si Chin kemudian berniat pergi ke kampus untuk mengambil barang-barang pribadi putri mereka dan mencoba berbicara dengan teman-teman sekelasnya dan juga teman sekamarnya untuk mencari informasi tentang apa yang telah terjadi. Tapi sayangnya, pihak kampus tidak mengizinkannya. Mereka mengatakan bahwa hal itu akan bisa membawa dampak buruk bagi kampus. Pada tanggal 18 Juni 2021, keluarga si Chin pergi ke kampus, tapi diberhentikan oleh pihak keamanan kampus dan polisi yang berjaga di depan gerbang kampus. Pihak kampus mengatakan bahwa insiden itu terjadi di luar sekolah dan tidak ada hubungannya dengan mereka, sehingga mereka menolak bertanggung jawab. Mereka bahkan hanya menawarkan untuk mengembalikan uang kuliah semester akhir si Chin kepada kedua orang tuanya. Pihak keluarga korban tidak punya pilihan lain selain menggunakan berbagai cara, seperti menyebarkan selebaran di depan kampus dan memajang potret korban agar insiden tersebut diketahui secara luas. Penjaga keamanan kampus berusaha mengusir mereka, dan polisi yang ada di lokasi juga memberikan peringatan bahwa tindakan mereka dapat dianggap menimbulkan kerusuhan sehingga mereka dapat ditangkap. Selain itu, pihak kampus juga diduga melakukan penyensoran daring dengan para pejabat setempat. Semua komentar dan video terkait insiden ini yang diunggah di internet oleh anggota keluarga korban dan netizen di Sina Weibo dan platform media sosial lainnya telah dihapus secara berkala. Seorang netizen mengungkapkan bahwa pihak kampus telah memperingatkan semua siswanya untuk tidak membahas masalah tersebut jika mereka ingin lulus dengan lancar. Namun setelah insiden ini menyebar dan teman-teman si Chin mengetahui bahwa pelakunya ternyata adalah Sadit, mereka pun beramai-ramai membagikan kekesalan dan kemarahannya secara online di internet. Mereka mengungkapkan bahwa sebenarnya keterampilan dan pengetahuan Sadit dalam mengajar tidak sesuai standar. Dia juga pernah dilaporkan telah melakukan pelecehan secara verbal karena mengeluarkan lelucon dengan kata-kata yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang guru, mengirim gambar yang tidak sopan kepada para mahasiswi, dan bahkan sering berusaha mengajak mereka keluar jalan. Tapi semua laporan yang masuk tidak mendapatkan tanggapan yang serius. Pihak kampus menganggap itu adalah masalah pribadinya. Netizen Tiongkok mempertanyakan tentang latar belakang pendidikan Sadit yang hanya memiliki gelar asosiasi dari negara asalnya, di mana itu berarti dia jelas tidak memiliki kredensial mengajar yang diperlukan untuk menjadi seorang guru. Bagaimana bisa seorang yang bahkan tidak memiliki gelar sarjana bisa mengajar di sebuah universitas terkenal di Tiongkok? Sebaliknya, untuk bisa berada di posisi seperti Sadit, seorang warga negara Tiongkok biasanya memerlukan setidaknya gelar sarjana maupun gelar master, serta memiliki sertifikat mengajar. Sedangkan Sadit tidak memiliki pelatihan formal sebagai guru, dan sebelum datang ke negara Tiongkok, dia hanyalah seorang penjual ponsel dan peralatan telekomunikasi lainnya.
Sadid pernah memposting screenshot rekaman obrolan di Facebook dengan Lili Liu, Direktur Urusan Pertukaran Mahasiswa Institut Teknologi Ningpo, yang membahas tentang pembaruan kontraknya yang telah berakhir pada tahun 2019. Di dalam obrolan itu, Lili Liu menulis "Tapi si Liu Xialai" yang jika diartikan berarti dia harus tinggal. Lili Liu bahkan menerbitkan sebuah artikel pada tahun 2014 berjudul Eksplorasi Manajemen Guru Asing di Perguruan Tinggi dan Universitas dari Perspektif Komunikasi Lintas Budaya, yang mengklaim bahwa guru asing yang bertanya kepada siswi tentang warna pakaian dalam mereka bukanlah pelecehan seksual, tapi perbedaan budaya antara Tiongkok dan Barat. Setelah insiden ini terjadi, universitas dituduh telah mengabaikan laporan dan peringatan yang disampaikan tentang Sadid sebelumnya, sehingga memungkinkan terjadinya pelanggaran berat yang dilakukan oleh guru asing tersebut. Masyarakat Tiongkok juga mendesak pihak berwenang untuk mencari keadilan bagi korban dan tidak bersikap lunak terhadap Sadid meskipun dia orang asing. Ironisnya, akun Weibo resmi universitas baru saja membagikan gambar tentang konservasi badak yang menekankan bahwa setiap kehidupan pantas dihormati. Namun tanggapan mereka terhadap kematian Chen Shijin tampaknya jauh bertentangan dengan apa yang baru saja mereka tulis. Setelah penyelidikan selesai dilakukan polisi, pada tanggal 23 Juli 2021, Kejaksaan Rakyat Kota Ningpo, Provinsi Zhejiang, mengajukan tuntutan umum terhadap terdakwa Sadid atas pembunuhan yang disengaja ke Pengadilan Menengah Rakyat Ningpo pada tanggal 20 Agustus 2021. 2 bulan kemudian, pada tanggal 25 November di tahun yang sama, Pengadilan Menengah Rakyat Ningpo mengadakan persidangan terbuka terhadap warga Amerika Serikat itu. Di dalam dakwaannya, jaksa menyebutkan bahwa pada tahun 2019, terdakwa Sadid bertemu dengan korban Chen Shijin dan menjalin hubungan dengannya. Tapi saat itu, Sadid berbohong kepada Shijin dengan mengatakan bahwa dia sudah bercerai dengan istrinya dan sedang lajang. Namun sejak pertengahan hingga akhir Mei 2021, Shijin telah berkali-kali mengusulkan untuk putus, tapi Sadid tidak terima dan malah mengancam Shijin secara lisan. Meskipun begitu, Shijin tetap bersikeras untuk pisah dengannya, sehingga membuat Sadid tidak puas dan sakit hati dengan keputusan Shijin. Dia pun kemudian mulai merencanakan pembunuhan tersebut. Di hari kejadian pada pukul 21:48 tanggal 14 Juni 2021, Sadid meminta Shijin untuk bertemu di halte bus di Jalan Tongfu yang berjarak sekitar 1 km dari kampus dengan dalih belajar memasak masakan Cina. Di dalam pertemuan yang singkat itu, Sadid mengajukan keinginannya untuk tetap mempertahankan hubungan mereka, tapi Shijin tetap menolaknya. Karena marah mendapatkan penolakan tersebut, dia mengeluarkan pisau lipat yang telah dipersiapkan sebelumnya dan langsung mengarahkannya ke tubuh Shijin, terutama ke bagian wajah dan lehernya, menyebabkan Shijin meninggal di tempat. Shijin sempat berteriak keras saat diserang, sehingga menarik perhatian orang yang lewat di sana dan memanggil polisi. Sadid lalu melarikan diri dari tempat kejadian dan pulang kembali ke apartemennya, seolah tidak ada sesuatu yang terjadi. Selama persidangan, pengadilan sepenuhnya melindungi berbagai hak legitimasi terdakwa Sadid, termasuk pembelaan, penerjemahan, dan kunjungan konsuler. Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Amerika Serikat di kota Shanghai telah diberitahu sebelum persidangan sesuai dengan peraturan yang relevan. Lebih dari 20 orang, termasuk Wakil Kongres Rakyat Nasional, anggota Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, para ahli dan cendekiawan, jurnalis, dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat menghadiri persidangan tersebut. Di akhir persidangan, pengadilan mengumumkan penangguhan dan putusan akan diumumkan di kemudian hari. Pada tanggal 21 April 2022, Pengadilan Menengah Rakyat Ningpo secara terbuka mengumumkan putusan tingkat pertama atas kasus tersebut dan menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa karena pembunuhan yang disengaja. Pada tanggal 29 Juli 2022, Pengadilan Tinggi Rakyat Provinsi Zhejiang mengadakan sidang terbuka untuk putusan tingkat kedua atas banding yang diajukan oleh Sadid.
Hampir sebulan kemudian, pada tanggal 25 Agustus 2022, pengadilan memutuskan bahwa fakta-fakta yang ditetapkan oleh pengadilan tingkat pertama jelas, bukti-bukti dapat diandalkan dan memadai. Putusan akurat, hukumannya tepat, dan prosedur persidangannya sah. Oleh karena itu, pengadilan mengumumkan putusan tingkat kedua, menolak banding terdakwa, menegakkan putusan awal, menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa, dan melaporkannya ke Mahkamah Agung Rakyat untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan hukum. Mahkamah Agung Rakyat yang akan melakukan peninjauan terhadap semua hukuman mati di negara Tiongkok memiliki 3 pilihan putusan, yaitu 1. Dapat mengurangi hukuman mati sadid menjadi hukuman mati dengan penangguhan 2 tahun atau hukuman tetap. Dalam hal ini, jika terpidana berkelakuan baik selama masa penangguhan, maka hukumannya akan diringankan menjadi hukuman penjara seumur hidup. 2. Dapat mengembalikan kasus tersebut ke Pengadilan Tinggi Provinsi Zhejiang. Dan yang ketiga, dapat menguatkan hukuman dan memerintahkan eksekusi terhadap terpidana sadid. Dalam kasus ini, jika Mahkamah Agung Rakyat memutuskan untuk menguatkan hukuman, maka kemungkinan besar Sadid akan menjadi warga negara Amerika Serikat pertama yang dieksekusi di Tiongkok sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949. Sebagai tambahan, di Provinsi Zhejiang sendiri, eksekusi dilakukan dengan tembakan atau suntikan mematikan. Namun hingga saat video ini dibuat, sudah hampir 3 tahun sejak vonis dibacakan, tidak ada tanggal resmi yang ditetapkan untuk eksekusi Sadid Abdul Matin. Jika dia adalah warga negara Tiongkok, mungkin itu sudah lama terjadi. Selain Sadid, walaupun sangat jarang, tapi sejumlah warga negara asing lainnya telah dijatuhi hukuman mati dan beberapa di antaranya bahkan telah dieksekusi. Termasuk Akmal Sheikh, warga negara Inggris pada bulan Desember 2009 dan 4 warga negara Kanada pada awal tahun 2025. Sementara 1 warga Kanada lainnya yang bernama Robert Lloyd Salenberg yang terlibat kasus perdagangan obat masih menunggu keputusan dari Mahkamah Agung. Betapa seringnya kita membiarkan kekerasan bersembunyi di balik status, gelar, dan bahasa asing. Hanya karena seseorang berasal dari luar negeri, bukan berarti ia lebih layak dipercaya. Untuk setiap perempuan yang berani berkata tidak pada hubungan yang menyakitkan, keberanianmu adalah awal dari kebebasanmu yang sesungguhnya. Kamu bukan lemah, kamu hanya menolak dicintai dengan cara yang salah. Kamu hanya menolak untuk terus dilukai atas nama cinta. Jika kamu sedang berada di hubungan yang tidak sehat, dengarkan instingmu, segeralah keluar sebelum semuanya terlambat. Consequence. He was executed as a consequence for his heinous crime. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Akankah Sadid akan benar-benar menjadi warga negara Amerika Serikat pertama yang akan mendapatkan hukuman mati di negara Tiongkok? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye.